Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai ini malam kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan umur panjang, dan diberikan keistiqomahan hati. Alhamdulillah. Syukur tiada tara. Semoga semua yang kita lakukan semoga bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu pengurus Masjid Mutmainnah yang sama kita muliakan rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Kembali pada malam ini kita diizinkan Allah ketemu dalam kajian ta'lim kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan dalam rangka kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita lanjutkan. Jadi tauhid itu masuk ke seluruh unsur dan seluruh lini. Karena itu adalah dasar. Dasar, kalau ibarat suatu bangunan itu pondasi. Nah, kalau dasar itu bagus, lurus, 4 segi, maka bangunan itu juga persegi 4 akan hasilnya. Tapi kalau dasar itu melenceng, maka bangunan itu juga akan melenceng. Nah, kalau pondasi itu bengkok, maka hasil bangunan itu juga bengkok sesuai dengan dasar itu sendiri. Maka sangat penting sekali. Nah, bersyukurlah kita selalu istiqomah dalam ya mendanga-danga setidaknya. Kadang-kadang awak kan jarang membaca buku tentang tauhid, tentang ma'rifatullah. Nah, ataupun awak jarang lo mendengar dalam YouTube mungkin. Tak pandai awak membuka, apalagi kalau awak nang gaya-gaya kan. Awak di TV sari lo mendengar itunya atau jarang dibuka. Nah, setidaknya ladoh kini dia tampai awak di majelis awak. Nah, mari kita bersama-sama. Alhamdulillah malam kini ibu-ibu ramai. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan dari hari ke hari bertambah. Nah, bertambah ramai kita ke sini. Tidak perlu perdebatan, perpecahan ini itu gontok-gontokkan. Tidak ada hasilnya doh. Nah, orang lah tiba di bulan awak situ ke situ sebaru. Nan rugi awak gitu kan. Awak nak rugi. Masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu.
orang taruih saja, awak tinggal. Nah, ini kan rugi kita itu. Yang jelas niat kita itu ke masjid untuk apa? Itu ibadah, ya ibadah. Beres kan? Nggak perlu yang lain-lain. Nggak perlu pikirkan ini itu, bicarakan itu, enggak usah. Kita datang ke rumah ibadah itu ibadah karena Allah. Itu sudah kita kupas, itu masalah riya. Jadi ibadah itu satu-satunya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Salat karena Allah, duduk di majelis ilmu karena Allah, pulang karena Allah, nanti datang lagi karena Allah, tidur nanti karena Allah, bangun karena Allah. Itulah doa-doa itu. Bismika Allahumma alhamdulillahillazi ahyana. Itu karena Allah semua. Salat juga. Jadi semuanya tidak ada karena yang lain kecuali karena Allah. Ya kalau karena Allah, maka yang lain itu jangan menjadi batu sandungan bagi kita. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pembahasan kemarin itu masalah salat kaitannya dengan tauhid. Banyak orang-orang manusia-manusia yang tidak mau sholat acak-acakan. Sholatnya kadang-kadang tidak mengikuti. Sholatnya kadang-kadang sholat, kadang tidak. Karena bahasanya di sana kan aqimis sholah. Nah, pahami itu dulu Bapak Ibu. Aqimis sholah, dirikan sholat, bukan i'malis sholah, kerajuan sholat, enggak. Tapi iqamah, qomat, iqamah itu kan tegak tuh, mendirikan sholat. Nah gitu. Jadi sholat itu didirikan. Nah kalau sholat didirikan, di diri hawa, di mana saja kita berada, sebagai apa saja kita, sholat itu berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya itu dimaksud dengan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Misah mencegah keji dan mungkar. Ya ke situ perginya. Jadi jangan heran pula kalau dia sholat maksiat iya juga. Dia sholat muji orang iya juga. Dia sholat fitnah ghibah adu domba iya juga. Dia sholat nakar ndak baik ndak benar iya juga. Itu bukan sholatnya yang salah, orangnya itu yang tidak benar. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak sholat, yang tidak menjalankan syariat Islam, apakah Islamnya yang salah? Tidak, orangnya. Nah, itu cerdas itu namanya itu. Caranya kita kan ilmu itu kan untuk kecerdasan kita. Jadi Islam itu tidak salah, agama itu tidak salah. Wih batu ini Islam, tapi karajonya meritunya. Jangan Islamnya yang dituding. Itu karajo-karajo orang-orang orientalis, orang-orang Yahudi, orang-orang pemusuh-pemusuh Islam seperti itu. Dia Islamnya yang dipojokkannya. Tuh yang membom di situ kan orang Islam. Islamnya yang diapungkan. Padahal bukan agamanya, tetapi person orangnya itu. Nah, gitu. Nah, ternyata tauhid itu sangat menentukan, bahaya besar menimpa orang-orang hamba-hamba Allah yang dia meninggalkan ibadah sholat itu sendiri. Nah, ini tauhid di dalam sholat itu. Nah, inilah kita coba kupas. Jadi kalau ada Bapak Ibu nan ceritanya boleh, enggak apa-apa. Nah, gitu. Tadi dialog kita buka tanya jawab itu gunanya untuk bagaimana lebih terbukanya wawasan kita. Nanda takana menjadi takana jadinya. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah.
maka akan datang nanti generasi-generasimu sesudah pengganti-penggantimu itu nanti, kata Allah, ini Allah menyatakan dalam Al-Quran, mereka itu adalah adha'us sholah, dia hobi dan suka menyia-nyiakan sholat. Nah gitu. Wattaba'as syahawah, dan memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi menyia-nyiakan sholat, yang kedua memperturutkan hawa nafsu. Maka mereka itu adalah fasaufa yalqauna ghayya, akan menemukan kesesatan yang nyata. Jadi kalau ingin mencari orang nan paling sasih, satu orang yang menyia-nyiakan solat, bahkan sampai tidak melaksanakan solat. Yang kedua memperturutkan hawa nafsu. Aturan yang paling sasih yang paling gadang tu. Saya lihat dalam Al-Quran surah Maryam surah ke-9 balik, Allah menjelaskan ayat 59 dan 60. Illa, kecuali. Bu, ada yang tanya bu? Lelai. Oi, langsung ya. Masya Allah. Tunggu lo disampaikan ayat cek kalau Pak. Illa, kecuali mantaba, mereka itu taubat. Nah kalau taubat tidaklah itu terhapus di sana tu. Wa amana, beriman. Wa amila soleh, beramal soleh. Faulaika yadkhulunal jannah, mereka nanti akan masuk ke dalam surganya Allah. Wala yuzlamuna syai'ah, dan Allah tidak menganiaya, tidak merugikan mereka itu sedikit pun. Nah, ini pernyataan Allah dalam Al-Quran surah Maryam. Bahaya yang menimpa, bahaya besar bagi orang yang melalaikan solat, menyia-nyiakan solat, apalagi kalau meninggalkan solat. Nanti kita kupas dari segi hukumnya nanti. Kalau sengaja nanti ada pendapat para imam nantinya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, apa hukumnya, hukumannya, gitu hukumannya. Iya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin saya termasuk orang yang penting juga. Hanya saya berpenting di media sosial. Pertanyaan saya, media sosial sekarang sesuai dengan keadaan zaman kita. Di Indonesia ini kan seakan-akan dua kubu sekarang. Kita lihat yang boleh dikatakan orang non-muslim dengan muslim. Yang jadi lucunya, saya sekarang menggunakan ini gunjing, tapi ke kampung saya. Contohnya, ini berita penangkapan ulama. Itu pengacara mengatakan bahwa kita sudah diintimidasi, ulama kita sudah. Saya sempat ke kampung gitu. Ada yang mengatakan bahwa kamu gunjing gitu kan. Ini berita tidak benar. Sementara kita nyatai bahwa itu berita benar. Apakah saya edarkan berita ini tadi boleh dikatakan menggunjing atau bagaimana Pak? Berdosa atau gimana? Sementara selama saya apa yang saya share itu, saya lihat dulu kebenarannya. Nah, jadi kalau saya lihat selama ini kita umat Islam diintimidasi atau bagaimana caranya pemerintahan kita. Kalau kita lihat di media sosial, ini semua dia seperti yang katakan Ustaz tadi bahwa dia jual nama Islam semua kan gitu. Nah, jadi kalau seandainya saya diam gitu kan, orang kampung saya semuanya mengatakan yang dikatakan oleh ini benar aja kan. Nah, gimana Pak saya? Sementara ada ulama yang kata bahwa menyebarkan berita gini kalau belum kebenarannya jangan dulu dan gitu. Sementara kalau analisa saya, kalau kita diam, di mana umat Islam nanti? Udah Pak? Baik, makasih. Ini analisis mahasiswa. Masya Allah, luar biasa. Itu nulis disertasi nanti itu. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi dalam suatu hal
kalau memang tahu itu bahwa berarti kita sudah jelas itu benar, sudah tabayun istilahnya ke dalam Al-Quran, udah jelas itu benar, boleh itu disampaikan, boleh itu disebarluaskan, boleh. Tujuannya satu, agar manusia, orang lain tidak terpengaruh dan terpancing dengan hal-hal ketidaktahuannya. Al-Quran, wataktumul haqqa, ya Ustaz ya, janganlah kamu sembunyikan yang benar itu. Kalau tahu itu batu bana, boleh sampaikan, boleh. Dan malahan itu hukumnya wajib. Itu bahagian dari menyampaikan kebenaran namanya itu. Nah gitu. Yang tidak boleh itu adalah dalam tatanan sifatnya nanti akan menimbulkan kemudaratan, bahaya bagi orang tersebut, bagi seseorang yang kita sampaikan tersebut pesannya itu. Tapi kalau seandainya mungkin untuk mencegah, mewaspadai supaya orang agar tahu bahwa itu adalah benar adanya, itu bukan bahagian daripada yang namanya gunjing tersebut, tetapi adalah menyampaikan kebenaran. Kalau memang itu benar. Kalau kita memang belum tahu kebenarannya, lebih baik stop dulu, tidak usah kita sebarkan. Tapi kalau memanglah tahu itu bana, boleh disampaikan, boleh. Nah, supaya orang kampung kita tahu dia, oh berarti tidak benar berita kemarin. Ini yang benarnya, sumbernya jelas, beritanya jelas, mungkin namanya tuh data-datanya itu jelas kebenarannya, itu boleh, tidak ada masalah. Nah gitu. Ini tujuannya supaya kita tidak timbul fitnah besar. Nah, ya sekarang kalau medsos ini macam-macam tuh, beraneka ragam bentuknya. Tapi yang jelas kita berniat, berusaha selalu menyampaikan yang benar. Hakikat kebenaran itu adalah milik Allah, datangnya dari Allah. Kalau memang itu kita salah, ada yang salah, itulah kealfaan dan kesalahan kita. Kita taubat kepada Allah. Tapi yang jelas kita berusaha untuk menyampaikan yang benar itu. Jadi gitu teknis dalam menyampaikannya itu. Kalau beritanya kita sudah oke, udah final, udah tahu kita datanya ini semacamnya, memang tahu kita sampaikan. Nah gitu, tidak ada masalah. Tujuannya supaya orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu. Itu bahagian dari dakwah, menyampaikan kebenaran. Mana tahu nanti ada orang yang memfitnah saya, kan? Ambo Herman Tanjung. Ibu tahu sia ambo gitu kan, dimati enggak ambo, baa keadaannya. Enggak mungkin ini dilakukan terkenal. Dan bapak ibu tahu di sini. Tahu-tahu ada yang bertanya atau ada mewawancarai baa tentang sianu-sianu Buya itu Herman Tanjung. Sepengetahuan saya, sepengetahuan ambo, beliau itu begini. Boleh. Istilah orang komunikasi namanya klarifikasi, nah, gitu. Mampajalehan, istilah agama namanya bayin, tabayun istilahnya dipakai itu kan, memperjelas. Nah, jadi orang-orang yang dapat informasi yang tidak jelas itu, dia nanti akan semakin jelas dia. Oh, berarti tidak benar yang kemarin, berarti fitnah itu. Nah, gitu caranya. Jadi tujuan kita itu kan adalah sesuatu hal yang baik. Apalagi medsos sekarang, media-media sekarang. Ya Pak ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi bahaya besar yang menimpa bagi orang-orang yang meninggalkan sholat karena mungkin kelemahan tauhidnya. Makanya ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Maryam, surah ke-19 ayat 59 dan 60. Awalnya dari menyia-nyiakan salat. Kalau lah tak biasa menyia-nyiakan salat, mengabaikan salat, beko ujung-ujungnya meninggalkan salat.
Kadang-kadang kita belajar di instansi sekolah agama, tetapi karena mungkin banyak faktor, banyak pengaruh yang membuat kita untuk mengarah kepada mengabaikan, menyia-nyiakan salat itu, ujung-ujung nanti salat itu akan tinggal. Jadi ada dua di sini, adha'us shalah wa taba'us syahawat. Menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu, kecuali dia taubat. Setelah dia taubat, taubat itu ada kriterianya. Satu, taubat kriterianya, syarat taubat itu berjanji tidak akan melakukan perbuatan maksiat itu lagi, perbuatan salah itu. Yang kedua, bahwa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu, yang salah itu. Tadi berjanji, kemudian tinggalkan. Yang ketiga, perbanyak kebaikan dan amal soleh. Karena itu kata Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau ke Allah di mana saja berada. Jadi di mana saja berada, wajib hukumnya taat kepada Allah. Yang keduanya, wa'atsbi sayhatal hasanat tamhuha. Iringilah kesalahan-kesalahan salamuiko yang awak karajuan, kemudian awak berhenti dengan banyak kebaikan, tamhuha, mudah-mudahan dia bisa menghapusnya. Jadi syarat menghapus kesalahan dan dosa yang kita lakukan yang terdahulu, syaratnya adalah perbanyak kebaikan. Di sini wa amilas soleh, amal soleh itu kuncinya. Jadi illa man taba, kecuali mereka bertaubat, wa amanah, beriman, wa amilas soleh, solehah, beramal soleh. Jadi amal soleh itu insya Allah bisa menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, kecuali dosa besar. Kalau dosa besar itu lain ceritanya. Syirik itu taubat langsung kepada Allah. Allah tidak terima itu kalau dia tidak taubat. Kalau dosa sesama manusia, saling maaf memaafkan. Kalau ngambil punya orang, kembaliin. Kalau meminjam punya kawan, itu kan rantang itu kan, ndak balik-balik sampai gini do. Ada di rumah awak, agian balik. Contoh kayak gitulah. Atau sodok. Kalau kampung ambo sodok namanya itu mah, skap. Nah, yang penting adalah barang orang lain di tempat kita kasihkan. Nah, agian. Jadi itu salah satunya kalau sesama manusia. Nah, ini awal bencana besar yang terjadi itu. Atau ada sandal kawan yang tak bawa. Kadang-kadang pengen mengaji kaki ayam sepulang lagi. Nah, contoh kayak gitulah, gitu kan. Ada tuh ada. Pengalaman awak kan ada makobok sandal buruk-buruk asalnya. Dia tak makan kaji kadang-kadang kan. Ambil na ranca-ranca, tinggal na buruk-buruk ah. Iya na bawa na ranca-ranca. Alamak langgu ustaz bilang. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, tapi tidak apa-apa lah, ganti-ganti sedekah dia awak. Nanti di akhirat nanti akan dikasihkannya juga lagi itu. Ada bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak kita lanjut. Oh iya Baji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah ibadah. Ya. Ya. Kalau masalah imam kan ada ampe, jadi Malik, Imam Syafi'i, banyak kan jadi ada dana awak tuh harus memakai cincin mazhab. Kalau dibaca buat bisa tidak tahu si anak biasa pak anak membela waktu di Yudil Misal. Aku itu waktu ini dia ambil dalam praktiknya
itu ambil mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Sebab kalau yang mampu wudu lain tak wajib juga itu. Kalau untuk masalah wudu kadang kan berboncengan sama istri dari rumah, berpakai mazhabnya Imam Malik. Jadi kalau di Syafi'i kan batal, harus berwudu balik. Itu bah kilo-kilo bercampur dengan itu Ustaz. Itu yang udah Pak Haji? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Jemaahnya santian-santian sudah. Baik Bapak Ibu, jadi kata para imam tersebut, kata beliau-beliau yang mulia itu, jangan fanatik kepadaku, tapi ambillah dari mana aku mengambilnya. Dari mana aku mengambilnya itu marja'nya tetap ujungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain daripada itu. Seluruh para imam itu beliau mengikuti aturan sang baginda Rasul. Nah, tentu dengan sesuai dengan ijtihad beliau masing-masing. Mudah-mudahan Allah tidak menghukum kita di sana. Kalau seandainya kita suami istri, itu kalau pas haji dulu tuh, kalau misalnya sempurna, kalau misalnya batal, kita tahu tidak Ustaz, kita pakai tadi. Kalau itu kita hukumnya batal tidak, atau itu sebagai amalan sama Nabi itu kan? Begitu. Ya. Memperjelas Ibu ya. Jelas hukumnya itu kan? Suami kita ya Bu ya. Iya. Iya, saya memperjelas saja suami kita gitu kan. Pakai kita ya Bu ya. Itu suami kawan lah kok. Iya. Baik. Jadi yang jelas para imam itu berbeda dalam menetapkan, dalam mengambil, berijtihad dalam mengetahui sesuatu. Ya kalau kita ingin kita mengambil yang mana silakan gitu kan. Kalau kita suami misalnya kan apa gitu maksudnya? Iya, masing-masing imam itu berbeda pendapat. Tetapi intinya beliau, tunggu dulu Ibu. Beliau akan menganggap batal, imam apa tadi yang menyatakan imam, beliau akan menganggap batal uduk kita dengan istri kalau ada ser. Paham Ibu ya? Nah tuh, itu lain cerita itu piu-piu tuh. Kemudian tunggu, kemudian masalah wudu, Imam Malik beliau sangat hati-hati, harus sampai tuntas bersih-bersih. Tidak harus 3, bisa 5, bisa 7, bisa sekian. Kalau Imam Syafi'i mayoritas di kita di Indonesia dan di daerah-daerah ini kan memakai Imam Syafi'i yang banyak gitu kan. 3, bilangan 3 kan sering seperti itu. Boleh, tidak ada masalah. Ada juga satu kali saja, silakan. Yang penting kan bahasa di sana menyampaikan air kepada anggota wudu. Nah, gitu. Kalau tidak ada getaran. Jadi nanti ulama dalam memahami aula mastumunisa itu bersentuhan dengan wanita itu konteksnya lagi. Kalau biasa saja tidak ada masalah. Tapi kalau ada getaran masalah, ulang wudu lagi. Nah, itu konteks pemahamannya lagi. Nah, gitu. Jadi ada penekanan-penekanan tertentu terhadap ayat, dan itu para ulama berijtihad tentang itu. Kamu kan bersenggolan dengan istrimu. Saya tidak ada masalah. Kan istri saya, udah saya nikahi, sudah halal. Nah gitu. Jadi ada ulama yang menyatakan itu. Oh tidak boleh wanita. Nah itu kan bahasanya kan nanti kan ayat itu aula mastumun nisa itu menyentuh wanita. Bahasa Al-Qur'annya. Jadi
konsep dan teknis itu ijtihad namanya itu, ijtihad ulama dalam memahami konteks ayat tersebut. Nah, gitu. Oh, ini wudunya harus betul-betul sempurna-sempurna. Nggak boleh tidak. Oh, dia satu kali saja beres, kan menyampaikan air kepada anggota wudu. Nah, gitu. Jadi boleh selagi itu tujuan kita adalah bukan untuk hal-hal sifatnya, tetapi beliau itu rujukannya, marja'nya tetap baginda Rasul. Kita sudah baca seluruh pendapat para imam itu, saya enggak kita bawa sekarang. Beliau menyatakan seperti itu, jangan taklid kepadaku. Taklid itu artinya jangan hanya mengikut begitu saja. Kecil amboy, lo kecil awak, jangan gitu. Tapi carilah dari mana saya mengambil. Nah, berarti saya mengambil itu artinya ujungnya kepada baginda Rasul. Berarti hadis-hadis tentang masalah wudu. Nah, gitu. Dalam seluruh para imam itu seperti itu beliau. Ijtihad itu makasihnya kalau beliau berjtihad betul pahalanya 2. Kalau salah pahalanya 1. Salah ijtihad dapat pahala juga. Kan hebat tuh. Apalagi kalau betul 2. Kenapa? Beliau berijtihad itu sudah 1 mempergunakan ilmu, iman, akal yang sempurna. Kalau orang-orang dulu para imam itu saking hebatnya kekuatan hafalan beliau, ingatan beliau, kalau sempat ketemu tulisan, contoh kan Imam Syafi'i atau Imam Malik bin Hanbal, ketemu catatan beliau, ketemu sama teman, itu hadisnya tidak diakui itu. Kenapa? Lemah ingatannya, dhaif bahasanya itu. Tetapi kenapa terjadi pembukuan hadis? Itu tak kalah banyak para mujahid itu wafat di medan perang. Nah, itu awal-awal terjadi pembukuan Al-Quran dan hadis. Kan gitu dibukukan. So, setiap perang banyak yang meninggal, setiap perang banyak yang meninggal. Hadis Al-Quran ada di kapal lo. Orang lah meninggal, tidak mungkin mengecek orang mati doh. Kuah ayatnya, kuah hadisnya, kuah, tidak mungkin dah kan? Akhirnya ilmu tersebut, Al-Quran dan hadis pergi bersama orang yang wafat, meninggal. Baru muncullah di situ. Itu ijtihad ulama itu di masa itu. Berkumpullah para yang pembesar itu. Kalau seperti ini tidak mungkin. Bisa-bisa Al-Quran habis, bisa-bisa hadis hilang. Baca ronya harus ditulis. Siapa yang menulis? Rasulullah tidak ada menganjurkan. Ini bukan perbuatan main-main itu. Beliau sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, ba'ana rancak semakin hari setiap perang banyak yang meninggal. Bisa-bisa Al-Quran hilang, bisa hadis habis. Banyak para penghafal itu yang syahid. Tidak mungkin. Allah izinkan, maka bukukan. Asiana yang disuruh menulis orang yang paling dekat dengan Rasul, sekretaris pribadi Rasul dulu. Siapa itu? Itulah Zaid salah satunya. Nah, jadi para khalifah itu beliau ijtihad itu bukan main-main. Minta petunjuk kepada Allah. Itu salat tidak sekali 2 kali, tidak semalam 2 malam. Kemudian dengan ilmu, kemudian dengan iman. Sudah ada pertimbangan-pertimbangan. Itulah jadilah Al-Quran, jadilah hadis yang dibukukan itu. Jadi tujuannya adalah bahwa para ulama tersebut, para imam-imam tersebut, beliau adalah menyampaikan ilmu berdasarkan ijtihad beliau, dan sumber sandarannya adalah Al-Quran dan hadis. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mau mengamalkan yang mana, silakan, gak ada masalah. Bukan menjadi penghalang. Beko gara-gara itu awan dah mengamalkan itu, jangan. Hal-hal
begini Bapak Ibu, beliau para imam itu menyampaikan, jangan kita berpecah belah tentang masalah purwa. Purwa itu cabang-cabang. Tapi kalau masalah usul, ikhtilaf para ulama baru. Tapi kalau masalah purwa, cabang-cabang itu biasa. Bismillah di karehan, bismillah tidak di karehan, pernah dilakukan Rasul? Pernah. Silakan teliti hadisnya. Saya sudah mengadakan penelitiannya. Bahkan malah ada 4 model. Ada dibaca Nabi awal Al-Fatihah itu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. 1. Yang kedua, ada dibaca sir, dibaca tapi lambe. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibaca tapi lambe. Ada juga yang tidak dibaca oleh Rasul. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi semua itu dilakukan oleh Rasul. Tidak perlu kita heboh di situ. Ikut orang tibu di Makkah awak masalah Al-Fatihah sebaru, khilafiyah sebaru, tidak boleh. Bila awak kaca beko awak kontok-kontok kan, dah lo datang ke rumah saji do. Ndak datang ke rumah saji lebih santiang lo dari orang nacok datang ke rumah saji bagai. Ndak boleh kayak gitu. Rugi kita. Bila awak karukun. Jadi ndak, itu bukan hal yang seperti, bukan baik. Aduh. Dazan ya. Berapa ketua Ustaz? 6 menit lagi. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi yang mana kita mau mengamalkan silakan. Tidak harus fanatik dengan satu imam. Itu ingat itu, tidak boleh fanatik dengan satu imam, tapi rujuklah kepada sumbernya. Kalau memang itu kita faham, kita sesuai, kita cocok, silakan kita amalkan yang mana saja, karena beliau-beliau itu marja'nya tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lepas dari itu. Seluruh para imam itu tidak ada hal-hal yang khilafiyah, beliau bahkan mengagungkan. Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Malik, tidak mau beliau jadi imam. Kenapa? Ini majelisnya Imam Malik, saya tidak berani jadi imam. Kalau ambo jadi imam, bismillah mau karehan. Kan ada Imam Malik, tuan rumah lebih. Ayo, tak kala Imam Malik juga berada di majelis Imam Syafi'i, beliau juga seperti itu. Bahkan beliau jadi imam, beliau keraskan di karehan. Padahal beliau tidak. Imam Malik kan tidak keras. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi pas berada beliau diundang ke majelis Imam Syafi'i, beliau karehan. Itu apa tujuannya? Menghargai dan menghormati imam tuh. Nan mudahnya, dulu ada ke majelis ke Masjid Istiqlal Jakarta. Ibu dah serius mana nampak ya? Ke Jakarta. Siapa yang datang? Imam Mekah, Sudais Al-Mukarram. Beliau tidak keras itu. Beliau memakai mazhab Imam Malik itu. Tapi sampai di Jakarta 2 beliau pakai. Rakaat pertama Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi tidak perlu kita ribut. Boleh keduanya, boleh. Yang tidak boleh yang mah, yang tidak baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru selesai itu. La salat bi qira'ati Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Jadi itu cerdas namanya itu. Tidak perlu ribut-ribut masalah khilafiyah, tidak perlu. Jangan. Kapan kita bersatu lagi? Iku gontok-gontokan salat 20, salat 8 kau salah, kau nombor 2. Jangan, boleh. Ya ji. Nak berjanggui. Orang banyak berjanggui Haji. Hah? Iya, salah ambo janggui lah salah gua.
Oh, enggak apa-apa. Ya janggut kalau liado silakan pelihara gitu kan. Tapi kalau enggak ada balo ke pelihara gitu kan. Ya, enggak apa-apa. Yang mudah-mudahan janggut itu menjadi saksi juga lah di hadapan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mohon maaf. Mungkin mohon izin karena ada takziah di bawah. Izin sholat bisa di sana saja. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Jangan kita terfokus saja dengan hal yang ikhtilaf, tetapi bagaimana kita tetap berjamaah istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.